anak-anak hebat kelas 4. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Di pelajaran IPA kali ini, kita akan menjelajahi sesuatu yang sangat menarik, yaitu kekayaan budaya Indonesia. Tahukah kalian, Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku bangsa, dan ribuan tradisi yang luar biasa. Indonesia, negara kita tercinta, sangat kaya akan budaya. Setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing, dari bahasa yang unik sampai ke makanan yang lezat. Kira-kira kenapa ya bisa begitu beragam? Yaps, jawabannya karena letak geografis Indonesia yang strategis, yang ditambah dengan kondisi alam yang berbeda-beda, menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, percampuran budaya dengan bangsa lain juga turut memperkaya khasanah budaya Indonesia. Dan pastinya, semua itu adalah kekayaan yang harus kita jaga dan banggakan. Maka dari itu, siapkan semangat kalian, karena hari ini kita akan berpetualangan bersama Gina untuk mengenal ragam budaya Indonesia yang mempesona. Mari kita mulai! Halo semuanya, kenalin nama aku Gina. Hari ini aku bakalan ngajak kalian semua buat jalan-jalan loh. Tapi jalan-jalan kali ini akan sedikit berbeda dan pastinya bakalan seru banget. Soalnya hari ini Gina bakalan ngajak kalian semua untuk berpetualang keliling Indonesia. Gina bakalan ngajak kalian semua buat ngerasain langsung betapa keren dan beragamnya budaya kita. Kalian siap? Yuk kita mulai petualangan seru ini dalam hitungan 3, 2, 1, mulai! Teman-teman, perjalanan pertama kita akan Gina mulai dari Sumatera Barat ya. Salah satu tempat yang super menarik dan kaya budaya. Teman-teman semua udah pada tahu belum nih kalau misalnya di Sumatera Barat itu ada rumah adat tradisional yang namanya Rumah Gadang. Rumah ini bentuknya benar-benar megah dan unik banget. Kalian tahu nggak sih, atap dari rumah ini melengkung ke atas seperti tanduk kerbau. Konon katanya, bentuk atap yang menyerupai tanduk kerbau ini melambangkan semangat juang dan kebesaran adat dari Minangkabau loh. Rumah gadang biasanya dihuni oleh keluarga besar. Jadi, kalau misalnya ada acara adat seperti pernikahan atau musyawarah, seluruh keluarga bakalan ngumpul di sini. Bisa kebayang kan gimana suasananya? Pasti hangat dan seru banget. Oh iya, jangan sampai ketinggalan nih makanan khas dari Sumatera Barat. Kira-kira ada yang bisa nebak gak nih apa makanan khas dari Sumatera Barat? Yap, bener banget, rendang. Aduh, siapa sih yang gak kenal dengan rendang? Udah dagingnya empuk, bumbu rempahnya nendang, rasanya bikin lidah bergoyang. Pokoknya dar-der-dor. Fun fact aja nih, rendang itu merupakan salah satu makanan yang paling Gina sukai. Soalnya rasanya enak banget. Rendang juga merupakan simbol budaya dan kebanggaan dari Indonesia. Bayangin deh, daging yang empuk dengan bumbu rempah yang meresap sampai ke dalam, pasti rasa rempahnya kaya banget. Pantas aja ya, rendang disebut sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Kalau Gina sih, tiap makan rendang rasanya nggak mau berhenti. Teman-teman semua, lanjut yuk kita terbang ke Jawa Tengah. Di sini ada rumah adat yang nggak kalah ikonik seperti rumah gadang yang ada di Sumatera Barat tadi loh. Namanya Rumah Joglo. Rumah ini punya desain yang khas banget. Atapnya berbentuk seperti paviliun dengan tiang-tiang besar yang kokoh. Dulu, rumah joglo sering dipakai sama bangsawan. Jadi kalau Gina berdiri di depan rumah ini, rasanya kayak jadi putri kerajaan deh. Ngomong-ngomong soal Jawa Tengah, kalian juga harus tahu nih tentang pakaian adat yang ada di Jawa Tengah, yaitu kebaya dan beskap. Kebaya digunakan untuk perempuan dan beskap digunakan untuk laki-laki. Kebaya itu punya desain yang anggun banget loh. Kalau Gina pakai kebaya langsung ngerasa elegan dan berkelas, kayak mau kondangan gitu. Oh iya teman-teman, karena ngomongin kondangan, Gina jadi keinget salah satu makanan khas yang ada di Jawa Tengah, yaitu lumpia. Teman-teman tahu nggak sih asal lumpia itu dari mana?
Gina kasih tahu ya, lumpia itu berasal dari kota Semarang, salah satu daerah di Jawa Tengah. Nah, teman-teman, Gina mau kasih tahu nih, kalau lumpia itu terbuat dari kulit tipis yang renyah dan di dalamnya ada isian lezat seperti rebung, udang, ayam, dan juga telur. Wanginya saja bikin perut keroncongan. Gina jadi lapar deh. Selain itu, jangan lewatkan keindahan wayang kulitnya ya teman-teman. Wayang kulit merupakan salah satu warisan budaya Jawa Tengah. Jadi, kesenian ini memakai bayangan boneka kulit yang menari-nari di layar putih. Boneka-boneka itu dibuat dari kulit sapi yang diukir dengan sangat detail. Ceritanya pun penuh dengan filosofi loh teman-teman. Gina selalu takjub dengan keindahan dan makna yang terkandung dalam setiap pertunjukan wayang kulit. Gina bangga banget Indonesia punya kesenian seunik ini. Gimana, kalian tertarik nonton langsung bareng Gina nggak nih? Sebelum nonton, kita lanjut perjalanan ke daerah lain dulu yuk. Sekarang Gina bakal ajak kalian semua ngelanjutin perjalanan ke Bali. Aduh, siapa sih yang nggak kenal dengan Bali? Selain pantainya yang cantik, pulau yang sering dijuluki dengan Pulau Dewata ini juga punya budaya yang kental banget. Rumah adat dari Bali dikenal dengan nama Gapura Candi Bentar. Gapura ini bentuknya kayak dua candi kembar yang saling berhadapan dan punya ukiran serta relief yang cantik banget. Udah pasti cocok nih buat jadi spot foto yang estetik dan pastinya instagramable. Baju adat dari Bali disebut kebaya Bali, lengkap dengan kain songket yang indah banget. Kalau Gina pakai pasti bakalan kelihatan anggun banget nih. Terus kesenian dari Bali juga ada yang namanya tari kecak. Tari kecak itu unik banget loh teman-teman. Penarinya nanti bakal duduk melingkar sambil berteriak. Tari ini sering bercerita tentang Ramayana. Gina tuh selalu merinding deh tiap kali nonton tari kecak. Soalnya keren banget. Teman-teman, tebak sekarang Gina ada di mana? Gina kasih clue ya. Pulau yang Gina singgahi kali ini adalah salah satu pulau terbesar di Indonesia yang penuh hutan lebat dan sungai-sungai yang besar. Kalian bisa tebak? Yaps, bener banget. Sekarang Gina ada di Kalimantan. Kalian udah pernah dengar tentang rumah betang belum ya? Jadi teman-teman, rumah betang merupakan rumah adat khas suku Dayak yang berasal dari Kalimantan. Rumah ini panjangnya bisa sampai puluhan meter loh. Di sini banyak keluarga yang tinggal bareng dalam satu atap. Seru banget ya kedengarannya. Kebayang nggak sih main petak umpet sama keluarga di rumah sepanjang itu? Nah teman-teman, di Kalimantan juga ada makanan tradisional yang unik banget. Namanya juhu singkah. Juhu singkah merupakan sayur dari rebung alias bambu muda yang dimasak dengan bumbu khas suku Dayak. Rasanya, wah pasti gurih banget. Udah gurih, seger, pokoknya nagih deh. Lanjut ya, kita bahas baju adatnya yuk. Namanya pakaian adat King Baba dan King Bibinge. King Baba digunakan untuk laki-laki dan King Bibinge digunakan untuk perempuan. Pakaian ini penuh hiasan manik-manik warna-warni loh teman-teman, kayak pelangi. Kalau kalian pakai pasti langsung kelihatan kece deh. Selain itu, di sini ada tari tradisional yang juga unik banget. Namanya itu tari hudok. Tarian ini seru banget loh teman-teman. Penarinya bakalan pakai topeng besar yang bentuknya agak menyeramkan, tapi tetap keren. Kostumnya itu terbuat dari daun-daunan. Tarian ini biasanya dibuat untuk syukuran panen, biar hasilnya melimpah. Penarinya itu nanti bakalan teriak, hudok, 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 dengan penuh semangat. Sekarang Gina bakal ajak kalian semua ke Sulawesi Selatan. Di sini ada rumah adat Tongkonan yang terkenal dari suku Toraja. Rumah ini atapnya kayak perahu loh. Filosofinya juga dalam banget.
Biasanya rumah ini dipakai buat simbol persatuan keluarga. Dan makanan tradisionalnya, Dina kasih tahu nih, di Sulawesi Selatan ada coto Makassar yang kuahnya itu gurih banget. Makan ini ditemenin ketupat kecil-kecil pasti enak banget deh. Oh iya teman-teman, baju adat dari Sulawesi Selatan juga keren abis. Ada baju bodo yang bentuknya simple tapi elegan. Ini biasanya dipakai sama perempuan Toraja di acara-acara adat. Kalau Gina pakai pasti bakalan kelihatan cantik banget kan? Terakhir ada tari khas dari Toraja namanya tari Mabadong. Tarian ini biasanya buat menghormati orang-orang yang sudah meninggal. Meskipun tradisinya serius, tapi filosofinya juga sangat mendalam tentang menghormati kehidupan dan kematian. Teman-teman, perjalanan terakhir kita akan berlabuh ke Papua, pulau paling timur di Indonesia. Di sini ada rumah adat yang disebut dengan honai. Rumah mungil berbentuk bulat dengan atap dari jerami. Honai itu hangat banget loh, cocok dengan suhu dingin di dataran tinggi Papua. Dan yang gak kalah keren, di Papua itu ada tarian Sajojo. Sajojo, Sajojo, gimana bisa membalas Gerakannya energik banget, penuh semangat dan sering dipakai buat menyambut tamu kehormatan. Kalau Gina ikut nari ini dijamin deh Gina pasti ngos-ngosan, tapi pasti bakalan seru banget. Makanan tradisional Papua juga unik banget, namanya papeda. Papeda itu bubur sagu yang biasa dimakan dengan ikan kuah kuning. Teman-teman di sini ada yang udah pernah coba papeda? Awalnya Gina pikir aneh sih, tapi pas coba, ternyata enak banget. Wah, anak-anak, tak terasa ya petualangan kita hari ini bersama Gina sudah selesai. Kita sudah belajar banyak tentang kekayaan budaya Indonesia, dari tarian, pakaian adat, hingga makanan khas yang membuat kita semakin bangga menjadi bagian dari Indonesia. Tapi, perjalanan kita tidak berhenti di sini ya. Masih banyak budaya lain yang bisa kalian temukan dan pelajari di sekitar kalian. Jadi, jangan lupa ya, tetap jaga dan lestarikan budaya kita. Karena budaya adalah harta yang tak ternilai. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Terus semangat belajar ya!